Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada kita semua sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita pengajian ini dibuka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah materi pengajian Ahad pagi ini ditemani oleh Ustaz Asgar dengan tema perbaiki diri jelang Ramadan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, al-malikul allam, allama bil qalam, allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Pagi hari cerah dan barakah ini kita dikumpulkan fi baitim min buyutillah, di rumah-rumah Allah, dan salah satunya adalah rumah ini, masjid ini. Di dalamnya terdapat kemuliaan pastinya, karena adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diisi dengan agenda-agenda kemuliaan, yakni majlis ilmu.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, Allah memberikan kelancaran dalam segala urusan-urusan kita dunia dan akhirat. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar, Nabi agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok uswah dan qudwah yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Hitungan hari saja, tidak terasa kita akan memasuki bulan yang mulia. Di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya kita tarhib, kita menyambut bulan Ramadan yang mulia ini dengan kemuliaan, mempersiapkan baik fisik kita, mental kita, jiwa kita dengan sebaik-baiknya, karena yang akan kita hadapi adalah bulan yang mulia. Yang kita akan bertemu dengannya adalah bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan disampaikannya kita sampai bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita mulai dengan rasa syukur kita kepada Allah, menyambut dengan rasa bersyukur kepada Allah. Allah berikan hari ini, di pagi hari, kesehatan, badan yang sehat, keamanan di waktu pagi atau di hari ini, dan Allah berikan juga rezeki hari ini untuk makan dan minum bagi keluarga kita. Itu 3 poin saja cukup kita untuk bersyukur kepada Allah. Ngeten? 3 poin niki cukup, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Loh, sekarang kan akeh wong sing nek bersyukur nunggu sugih dulu. Gitu nggih? Oh, nek bersyukur nunggu duitnya turah-turah. Kan begitu. Mau ibadah, mau ke masjid nunggu pensiun sik. Nunggu belum pensiun keburu mati. Keburu apa? Mati. Hati-hati. Makanya kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Nek panjenengan punya 3 hal di dalam hidup kita hari ini. Nomor setunggal napa? Yaitu punya keamanan, kenyamanan di rumah kita, di lingkungan kita, nyaman, kepenak banget. Ini ada peribahasa niku, ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Di rumahnya kepenak banget. Walaupun rumahnya kecil, tidak apa-apa. Bersyukur kepada Allah. Tetapi ada tempat tinggal, menikmati, bersyukur, masya Allah. Jadi lingkungan kita, rumah kita niku aminan fi sirbihi, aman, nyaman. Ngeten. Nomor kalih napa? Mu'afan fi jasadihi. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, sehat fisiknya. Awake sehat, Bu. Makanya kalau semisal loh, ada orang kaya butuh 1 mata. Butuh apa? 1 mata. Karena matanya kecolok. Montoran, matanya kecolok, dioperasi gagal. Butuh donor 1 bola mata. Ini orang kaya. Dia mau nuker hartanya 10 miliar dengan 1 bola mata panjenengan. Mau napa mboten iki? Hah? Ora. Hah?
Loh, 10 miliar kok, Bu? Kapan lagi dapat 10 miliar kok? Ya, saya lihat Saem aja tidak pernah. Oh, kayak apa duitnya gitu ya? Lah iya. Lah nyenengan kayak ditukar dengan duit 10 miliar. Berkoper-koper niki. Tapi diambil bola mata jenengan siji tok. Siji loh, kan masih siji. Ada yang mau? Ndak ada. Oh, berarti begitu pentingnya nikmat kesehatan, nikmat anggota badan. Bersyukur napa mboten? Berarti nggak perlu nunggu sugih baru bersyukur nggih? Nggak perlu nunggu nikmat baru bersyukur. Semua tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Jelas napa mboten? Dan yang ketiga, nomor 3, indahu kutu yaumihi, maka dia memiliki makanan pokok yang akan dia makan di hari niku. Hari ini jenengan pun sarapan apa mboten niki? Astagfirullah. Sami. Ya. Sami. Saya habis ngajar dari sebelah. Ya, subuh udah berangkat tadi. Ini baru selesai langsung ke sini. Baru selesai di mana? Di Masjid Nurul Falah, KS Tubun, perumahan itu. Baru selesai langsung ke sini. Jadi belum sarapan. Oh, nonton bakso nih, tapi gara-gara jenengan, oh saya nggak mau telat, ibu-ibunya nunggu. Nggak jadi bakso. Orang kepenak kalau ibu-ibu ini orang jamaah yang nunggu gitu loh. Nggak jadi bakso. Ya, hari ini punya makanan. Ya, indahu qutu yaumihi. Tapi walaupun belum sarapan, jenengan punya beras, mbok? Punya lauk apa mboten? Punya. Itulah yang wajib kita syukuri. Napa bahasane Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka kalau jenengan punya 3 hal niku hari ini, berarti faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia niku dikumpulkan jadi satu untuk panjenengan. Begitu bersyukurnya. Jadi kalau sudah punya 3 ini, udah syukur kita, jangan pernah pupus. Karena Allah berikan kesehatan, Allah berikan keamanan, Allah berikan makanan hari ini. Ustadz, makanan untuk besok bagaimana? Jangan dipikir. Aja mikir sing nopo, sing adoh-adoh gitu loh, jauh. Besok itu masih jauh. Ya, hari ini ada makanan, syukuri. Besok Allah yang tanggung. Sing penting jenengan ikhtiar. Niku. Nah, kira-kira kalau kita berpikir seperti ini, badan, mental, jiwa kita sehat napa mboten? Sehat. Lah sekarang kenapa banyak orang sakit? Mikir sing adoh-adoh. Mikirnya angel-angel. Lah iya toh? Ya Allah, gimana ya tahun depan? Sing dipikir tahun depan. Lo ngapain mikir tahun depan? Kadohan. Lo yang dipikir tahun depan coba. Wong sekarang aja Allah kasih jenengan makan, Allah kasih jenengan nyaman, Allah kasih jenengan sehat. Alhamdulillah. Jelas napa mboten? Alhamdulillah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadisnya, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nah, ini Nabi mendiko, Nabi memberikan nasihat kepada kita, pandanglah hal-hal yang sifatnya keduniaan, nopo materi, dengan pandangan ke bawah, mboten ke atas. Nah, jenengan memandang ke atas, mboten pernah bersyukur kita. Loh yuk, punya sepeda, kepinginnya punya motor. Loh ya, duit sepeda ya bersyukur. Kalau jenengan mandang ke atas, wih kepenak ya duwe motor. Gitu nggih? Coba jenengan pandang ke bawah, akeh sing jalan kaki karena nggak punya sepeda, bukan karena dia olahraga ya. Karena dia nggak punya sepeda seperti jenengan. Coba. Ada orang yang jalan kaki ya, kepingin punya sepeda. Coba jenengan pandang yang pakai kursi roda, nggak bisa jalan pakai kaki.
Ada orang yang di kursi roda kepingin banget jalan kaki. Coba pandang orang yang di bawah panjenengan. Ada orang yang berbaring saja di ruang tamunya nggak bisa pakai kursi roda. Coba terus ke bawah. Agar kita bersyukur kepada Allah maksudnya. Bukan Islam mengajarkan pesimis, mboten. Tapi Islam mengajarkan kita semangat dan optimis, tetapi setelah syarat-syarat ikhtiar sudah dilakukan. Jadi kalau kita sudah doa, ikhtiar, tawakal, baru kita melihat ke bawah. Jangan kita melihat ke atas. Tapi kalau dari awal belum doa, belum ikhtiar, belum apa? Belum tawakal, terus lihat ke bawah, lah itu sih bunuh diri jenenge Bu. Males namanya itu. Tapi setelah 3 rangkaian syarat niku dikerjakan, doa, minta kepada Allah, serahkan kepada Allah, baru kita lihat ke bawah. Jadi kita tidak kecewa dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita tidak kecewa dengan apa yang kita raih hari ini. Nah, ini perbaiki diri kita. Karena ini mau Ramadan, Bu. Mau Ramadan masa kita punya penyakit hati dibiarin aja. Amradul qulub, penyakit hati. Jadi qalbun marid, hati sing sakit niku berbahaya. Hati sing sakit niku berbahaya. Oleh karenanya mari kita sama-sama menyembuhkannya, nggih, memperbaikinya dengan ibadah yang baik, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ukhrawi, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhirat, kita kudu memandang, melihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Ini dalam masalah napa? Ibadah napa akhirat. Contoh, kalau kita lihat orang, lihatlah yang dijadikan contoh niku orang yang lebih alim, orang yang lebih soleh, orang yang lebih baik dari kita. Jadi lihatnya ke atas, mboten lihat ke bawah. Lah kalau jenengan lihat ke bawah, lihat orang yang males sholat, males ngaji, jenengan nggak mau ngaji hari ini, lah itu tangga aja orang ngaji kok ora apa-apa. Ini kalau kita lihat ke bawah. Tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang lebih soleh, orang yang lebih alim, orang yang lebih rajin dari kita, semangat kita, terutama nanti di bulan Ramadan. Ini kompak Bu, ini masjid nopo? Saya lupa. Baitur Rahim, Mas. Oh, Baitul Karim, rumah kemuliaan ya. Baitul Karim ya, ini harus jelas jamaahnya, harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita punya rasa perlombaan dalam kebaikan, kiri kanan semangat untuk memperbaiki diri. Contoh misalnya Ramadan, taraweh. Nggak ada satupun tetangga-tetangga kita yang tidak ikut taraweh. Ini bikin semangat, Bu. Bikin semangat. Kabeh keluar, ayo ke masjid. Oh, Masya Allah, senang banget lihatnya. Itu yang ngangenin di bulan Ramadan. Loh, kemarin ada yang bilang, Ustadz aku kangen bulan Ramadan. Sing dikangenin apa? Ngabuburite katanya. Ini kan kacau. Nginget bulan Ramadan kepingin ngabuburit. Astagfirullah. Ngabuburit niku kan cuman ya bonus niku. Ya, kalau punya kebutuhan harus keluar, bukan sengaja-sengaja. Ya, bukan sengaja-sengaja. Tapi kalau kita kaum muslimin yang betul-betul mau beribadah, sore jangan keluar justru. Kalau ibu-ibu punya pekerjaan rumah tangga, harus masak, harus ini, itu ibadah. Niku kewajiban nih. Terus setelah itu baru baca Quran. Jadi bukan jalan-jalan, tengok kanan, tengok kiri, senang banget pokoknya, nunggu beduk katanya ya, nunggu azan. Alhamdulillah ya, sampai tempat ini azan, Allahu Akbar, Allah, alhamdulillah katanya. Coba. Ya, setiap hari pekerjaannya niku ngabuburit. Lah ya, sia-sia nanti nopo pahala kita. Puasa kita sia-sia ya. Kenapa? Ya kalau ngabuburit ini memang mencari mencari makanan untuk buka puasa dan sebagainya, tidak masalah. Tapi kalau sengaja-sengaja kayak gitu karena senang lihat orang lalu lalang, nah ini bikin dosa, Pak. Karena yang kita lihat itu kan tidak semua baik. Betul? Yang kita lihat itu tidak semua baik. Tidak semua benar.
Ya kadang-kadang auratnya keton, ininya kelihatan, ada orang yang macem-macem di luar. Maka paling apiknya di rumah. Kalau enggak di rumah ya di masjid, sudah. Selesai sampai di situ. Nek mboten enten keperluan, jangan keluar. Jelas nggih? Kalau ada keperluan baru kita keluar. Nah itu juga bikin haus, Bu. Jangan lihat ada bazar makanan. Loh, Ramadan kok bazar makanan, lihat. Aduh, kok enggak azan-azan ya, Mas, katanya istrinya. Dan yang orang azan-azan katanya sabar jenenge puasa. Lo gimana enggak haus lapar sing dilihat sing dideleng napa? Makan. Sing salah siapa lagi? Bakule napa ya? Ya enggak salah, sudah enggak salah sebenarnya ya. Tapi juga kita ya tahu inilah seperti itu ya. Kalau kita datang untuk makan ya enggak untuk beli buat buka ya enggak apa-apa, tapi seperlunya. Ngeten nggih? Seperlunya. Sing jualan juga mencari nafkah. Gitu, mencari nafkah, enggak masalah. Sah-sah saja. Yang penting jelas jangan jualan di siang hari, pagi hari ya jualannya makanan siap berbuka ya. Sore itu sudah mulai pada buka. Itu enggak masalah karena menjelang berbuka. Mereka juga mencari nafkah. Insyaallah nggih. Nah, mari kita perbaiki diri. Terus apa yang harus kita lakukan dalam tarhib ini, sambutan kita kepada bulan Ramadan? Pertama, banyak berdoa kepada Allah. Ini cara kita memperbaiki diri, Bu. Cara kita memperbaiki diri itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Napa doane? Ya kita doa, ya Allah berikan aku kemudahan, berikan aku kelancaran di dalam ibadah, terutama di dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya Allah cenderungkan aku kepada kebaikan, boleh. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Jelas apa mboten? Jadi banyak berdoa, perbanyak doa, terus perbanyak doa, minta. Kenapa kita harus perbanyak doa? Niku pertanyaannya. Karena kita ini tidak bisa beribadah mengandalkan diri kita sendiri. Tidak bisa. Jenengan butuh Allah yang mengizinkan badan kita untuk bergerak dalam ibadah. Kalau kita mengandalkan diri kita untuk ibadah, sombong. Maka minta kepada Gusti Allah. Ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan kemudahan untuk bisa beribadah, beriman dan bertakwa kepadamu. Itu. Atau minta ketakwaan, minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta kepada Allah apapun, ya. Nah ini. Kalau kita sudah mengandalkan Allah, Allah yang akan mengizinkan. Selesai sudah. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, nahnud du'afa, kita ini lemah, Bu. Jangankan jenengan, wong daun jatuh dari rantingnya niku itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan daun niku jatuh dari rantingnya, tidak mungkin jatuh. Apalagi badan kita, apalagi kita sebagai manusia yang benda mati saja, semuanya atas izin Allah kalau mereka jatuh. Jelas apa mboten? Yang kedua, memperbanyak tobat, istighfar. Ayo kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa gugur dari hati kita jadi mudah dalam beribadah kepada Allah. Hati kita jadi mudah dalam menerima kebaikan. Jelas napa mboten? Kenapa Ustadz hati saya susah banget menerima kebaikan? Di antara sebab hati susah beribadah, badan susah beribadah, susah menerima nasihat, susah menerima kebaikan karena dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dulu ada seorang murid dari Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada gurunya, "Ya Maulana, wahai guru Tuan, aku kan biasanya ihya'ul lail. Aku biasanya menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Lah, sudah 3 pekan, sudah hampir sebulan berarti 3 pekan niki kula mboten saged bangun sholat tahajud." Napa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan,
Dosa apa yang kamu perbuat sehingga kamu tidak mampu, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan sholat malam lagi? Coba, jenengan pernah nggak berintrospeksi seperti itu? Tadi malam nggak sholat tahajud, kemarin nggak sholat tahajud, ternyata udah sebulan nggak sholat tahajud. Introspeksi kita, ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sehingga Allah tidak memberikan kesempatan untuk bisa bangun malam? Harusnya begitu. Loh, kita kadang-kadang kan ya biasa-biasa aja, orang tahajud ya orang apa-apa, sunnah iki. Orang duha ya orang apa-apa, sunnah iki. Orang baca Quran ya orang apa-apa, orang wajib iki. Gitu. Kita. Ini kita nih. Tapi kalau orang-orang soleh terdahulu enggak. Padahal kan itu perkara apa? Perkara sunnah. Tapi begitulah cintanya ulama-ulama di masa itu kepada Allah dan dalam beribadah kepada Allah. Ini luar biasa. Ada ulama juga, dia mengintrospeksikan diri, menyalahkan dirinya sendiri. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sehingga binatang yang aku tunggangi, kuda, unta, keledai yang aku tunggangi ke ora patuh, nggak manut sama aku. Jadi muhasabahin apa? Dosa apa yang aku lakukan sampai kuda yang aku tunggangi ini tidak patuh kepadaku. Coba. Ini, maka mulai dari diri sendiri. Tarbiyah, muhasabah itu dimulai dari diri sendiri. Yang kita salahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Playing victim kalau bahasa ibu-ibu sekarang. Ada juga orang yang bermuhasabah di masa itu, ya Allah, kenapa istriku tidak manut ya Allah? Beliau bermuhasabah apa? Ini mungkin karena dosa-dosaku yang banyak sehingga istriku tidak mau patuh kepada diriku. Coba, ada nggak suami yang bermuhasabah seperti itu sekarang? Oh, nggak ada ya Bu, semangat teman. Nggak ada, nggak ada. Atau sebaliknya, ya Allah, kenapa suamiku berpaling dariku, misal? Kok nggak sayang lagi sama aku? Dosa apa yang aku lakukan? Kan kok enak banget ya kalau muhasabahnya kayak kue ya. Artinya apa? Saling mengkoreksi diri sendiri, mboten saling mengkoreksi satu sama lain. Jadi dia memulai dari diri sendiri. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan, kata suami nih. Istrinya juga ngomong, ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sampai aku ini tidak lagi disayang sama suamiku. Begitu Bu. Ya, jangan malah nyalah-nyalahin. Tuh lihat istri tetangga, kepenak banget, mbok, bla bla bla. Apa mending istrinya jawab, lah kok suami tetangga soleh kok. Lah jenengan kepingin punya istri solehah, tapi jenengan kayak Abu Jahal. Ya angel gitu loh. Ya, kan susah gitu loh. Nah iya. Lah kalau terus suaminya bilang, lah minimal kan begini-begini, nah, nggak akan selesai. Maka mulai dari diri sendiri. Maka kalau jenengan kepingin punya nyun sewu, suami yang memperlakukan diri kita sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memperlakukan Sayyidat Khadijah, memperlakukan Sayyidat Aisyah bintu Abu Bakar, ya, memperlakukan Hafsah bintu Umar bin Khattab, maka jadilah juga panjenengan Sayyidat Khadijah modern. Jadilah seperti Sayyidat Aisyah. Jangan kalau ibu kan kepingin suaminya nyun sewu, kepinginnya kayak akhlak baginda Nabi, tapi jenengan kayak istrinya Abu Jahal ya angel. Kayak Abu Jahal siapa? Ummu Jamilah itu. Ya, atau Abu Lahab, istrinya pembawa kayu bakar yang terbuat dari api neraka, ya susah. Sama sebaliknya juga. Suami kepingin istrinya kayak Aisyah, kayak Sayyidat Khadijah, tapi kelakuannya kayak Fir'aun. Ya, angel, susah. Jelas sampai sini? Jadi memperbaiki diri dimulai dari nopo? Diri sendiri. Kalau jenengan sudah sholat malam, kalau jenengan sudah nopo sholat duha, sudah memperbaiki diri, ibadahnya apik, insya Allah anggota keluarga kita itu manut, melu Bu. Itu dengan otomatis sendirinya akan mengikuti kawamnya, pemimpinnya.
Anak-anak juga begitu. Bapak ibunya soleh, bangun malam, qiraatul Quran, memperbaiki diri, islahun nafs, memperbaiki jiwanya terus, maka insya Allah anak-anak akan ikut dengan orang tuanya. Apa yang hari ini jenengan tanam, itulah yang jenengan petik di kemudian hari. Apa-apa yang hari ini jenengan tanam dalam hal keburukan, maka Allah pun nanti akan memberikan hasilnya, yakni keburukan itu di kemudian hari. Tergantung apa yang kita petik, tergantung apa yang kita tanam. Maaf, jenengan nanam nopo? Nanam kelapa ya nemunya kelapa, nanam pelem ya nemunya pelem, nanam pisang ya kan nggak mungkin nemunya duren lah ya toh, sesuai dengan apa yang kita tanam. Kebaikan akan berbuah kebaikan, kejahatan akan berbuah kejahatan. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Jelas nggih? Berarti banyak-banyak istighfar, memulai dari diri sendiri, koreksi diri sendiri, jangan banyak mengkoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Insya Allah Allah berikan kita pertolongannya, taufik. Allah berikan kita hidayahnya, yakni petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak zikir nggih. Terus ada yang bertanya, Ustadz, zikirin apa Ustadz? Boleh dengan zikir-zikir pertaubatan kepada Allah. Apa saja zikirnya? Doanya Kanjeng Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Coba sami-sami. La ilaha illa anta. Ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hafal apa mboten? Hafal nggih? Pendek niku. Kapan dibaca? Mulai sekarang. Tadi sudah baca. Nanti jalan kaki pulang dari pengajian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sambil naik motor, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sambil jenengan nyetir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini dibaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah permudah kehidupan kita. Allah berikan peluang untuk bisa terus beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kepenak mboten zikir niki pendek nggih? Yang mboten panjang-panjang. Mungkin kalau yang panjang-panjang ndak hafal ya. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mungkin panjang niku nggih. Cukuplah la ilaha illallah itu diamalkan. Ini sebagai bentuk pertaubatan kita. Atau yang paling pendek ya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, boleh. Atau zikir pagi niku kan wonten astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jelas? Ya. Ini dibaca 100 kali, sore juga dibaca 100 kali. Masya Allah. Ya, berarti 200 kali dalam sehari. Semalam kita baca itu zikir bertobat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nabi membaca zikir pertobatan bertobat kepada Allah itu pinten 70 kali. Bahkan ada yang mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita ini kan boten maksum, dosa-dosanya belum tentu diampuni. Kita nggak tahu mana yang diampuni, mana yang tidak. Nggak ada yang menjamin. Makanya banyak-banyak pertaubatan. Jelas nggih? Ya, monggo itu dibaca. Itu kan doanya Nabi Yunus niku, beliau itu dimakan oleh ikan paus. Ketika di dalam perut ikan, beliau membaca doa niku, la ilaha illa anta, berserah diri, memuji kepada Allah dengan kalimat tauhid,
serta mengakui kesalahannya. Ini pertobatan. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku ini orang-orang yang zalim. Jadi mengakui kesalahan kita kepada Allah niki, ini doa yang sangat luar biasa. Merendahkan diri kita kepada Allah. Nggih? Dan sama seperti doa Abu Bakar As-Siddiq yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa tentang pertobatan, tentang penghambaan diri, penyerahan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Ini Allah sangat suka dengan doa-doa macam begitu. Maka kalau jenengan banyak membaca zikir-zikir itu, mudah urusannya, mudah hatinya untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang banyak, ya, mudah menerima nasihat, lembut hatinya, mudah memaafkan, taghaful. Kenapa kita sulit memaafkan, Bu? Dosanya banyak. Kenapa orang itu sulit memaafkan? Karena dosanya banyak. Jelas? Karena kemaksiatan yang kita lakukan, sadar nopo tidak sadar. Ini kata para ulama kita, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang kan banyak penelitian, Bu. Sehingga anak-anak kita sekarang sedikit-sedikit concernnya kepada mental health, mental health gitu loh, kesehatan mental dan sebagainya. Padahal itu semua kan nyun sewu dari dulu orang penyakit jiwa, ada penyakit hati itu udah ada. Dan penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah dosa kita, kemaksiatan yang kita lakukan. Yang namanya kemaksiatan kadang menyakiti tetangga, maksiat mboten? Maksiat. Kalau kita nyakitin tetangga, kira-kira jenengan tenang mboten? Mboten tenang jiwane sebenarnya. Akan begitu. Maka muaranya itu ya pada diri kita, adab akhlak kita. Dan kalau itu sudah menjadi sebuah penyakit, itu karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, bukan karena yang lain. Oh, karena jenengan kurang minum ini, karena kurang makan ini. Lah. Ya, angel-angel banget. Orang-orang zaman dulu itu kalau sudah sholat apa tenang, sudah selesai. Jelas nggih? Nah, kalau untuk menenangkan jiwa hati kita, memperbaiki diri, ya ibadah dong. Konsisten ibadah, ikhtiar ibadah. Katanya kepingin tenang, kepingin jiwane mutmainnan nafs, murtahal bal, pikirannya kepenak, tumakninatul qulub, hatinya lurus. Tapi kan jarang ibadah. Oh, baca Quran seminggu sekali, sebulan sekali. Ya seminggu sekali masih mending, nek sebulan sekali. Loh Ustaz masih mending, ana sing setahun sekali. Kapan? Bulan Ramadan. Loh bagaimana Allah kasih kesembuhan? Coba kalau fisiknya sakit. Jenengan kalau lihat orang sakit fisik, aduh kepalaku sakit, minum Bodrek Migra, minum Paramek, obat-obat warung dia minum semua, nggak sembuh, minum dosisnya yang lebih tinggi, kan begitu? Nggak sembuh lagi, minum lagi obat yang dosisnya lebih tinggi, dia datang ke dokter spesialis. Itu fisik. Tapi ketika mental kita sakit, jiwa kita gersang, ketika disuruh untuk sholat sunnah, baca Quran, banyak sodakoh, alasannya akeh banget. Aku kepingin sehat, kepingin ini, kepingin tenang. Lah kalau kepingin tenang, ibadah. Jalankan ibadah itu dulu. Allah yang maha membolak-balikan hati. Allah yang maha membolak-balikan hati. Allah yang maha menyembuhkan. Allah yang punya hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Kan begitu. Tapi sekarang kita kebanyakan alasan. Kenapa? Kebanyakan alasan. Perbaiki diri cepat sebelum kematian mendatangi kita. Makanya tadi saya katakan muqaddimah itu, jangan nunggu sugih baru bersyukur, keburu mati. Nah, iya. Nah, yang apa lagi banyak alasan, nunggu pensiun tat baru mau majelis taklim. Loh kapan jenengan pensiun? Nanti umur 60 katanya. Umur 60? Ya kalau sampai umurnya 60 tahun. Kalau enggak sampai, rugi apa mboten? Rugi. Jelas nggih? Udah jam 7 aja ya, cepet banget. Baru aja ngomong. Masyaallah, baru mulai udah jam 7. Sebelum saya ini sampai jam berapa? Oh, 7:30 ya. Jadi zikir nggih. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga, perbanyak qiraatul Quran, membaca Quran. Kenapa mesti banyak membaca Quran, Ustaz? Ya iya.
Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Muliakan Ramadan dengan kita mengamalkan Quran, membaca Quran dengan baik dan benar. Ayo, semangat membaca Quran. Yang udah bisa baca Quran, alhamdulillah. Silahkan target hatam di bulan Ramadan sekali minimal. Yang belum bisa membaca Quran, target bisalah saya sampai jilid 1 selesai, jilid 2 selesai dalam proses belajar membaca Quran. Masya Allah, luar biasa. Ini nyun sewu, kalau target keduniaan itu semua di list, betul? Aku ke Arab jalan-jalan habis lebaran iki mau jalan-jalan ke mana? Mana Bu? Jogja. Di list apa mboten? Di list. Ben bojone ora kelalen. Lah ya toh? Di list. Mau keluar negeri misalnya, di list. Oh, iya. Iya, ini untuk dunia. Tapi kalau ibadah bulan Ramadan nggak ada yang ngelis. Utang puasanya saja nggak di list. Ya, tapi kalau orang berutang duit dicatat apa mboten? Catat. Jenengan nek utang dicatat. Utang puasanya nggak dicatat. Ini kan ciri kita meremehkan ibadah. Ya syukur-syukur jenengan ingat. Ya, makanya dengan mencatat, oh ini utang saya sekian, harus segera dibayar. Nah, ini kan kita artinya cinta dengan ibadah. Cinta dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Maka banyak membaca Quran ini sebagai tarhib. Dan setelah sampai bulan Ramadan semakin rajin membaca Quran. Semakin rajin membaca. Kenapa Ustadz? Oh, yang namanya membaca Quran, ikut dengan Quran, pahalanya luar biasa. Pahalanya besar. Di antaranya man qara'ahu thuwiba. Barang siapa membaca Al-Quran, maka mendapatkan pahala. Wa man 'amila bihi ujira. Barang siapa beramal dengan Al-Quran, pasti dia mendapatkan kebaikan-kebaikan atau balasan dari Allah. Wa man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berkomitmen, siapa yang ikhlas mengikuti Al-Quran, maka Allah akan pasti tunjukkan jalan yang lurus. Makanya kita setiap hari berdoa nggih, ihdinas siratal mustaqim. Niki doa nih dalam surah napa? Al-Fatihah. Hafal semua nggih. Alhamdulillah. Ya iya Al-Fatihah. Harus hafal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan jembatan sing lurus niku. Jalan yang lurus. Bukan jalannya sirat al-maghdub atau sirat ad-dallin. Bukan jalannya orang yang disesatkan oleh Allah. Ngeten. Tapi kita ingin sirat al-mustaqim. Kita ingin sirat al-mustaqim. Salah satu caranya napa? Man tamassaka bihi hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berkomitmen dengan Al-Qur'an, maka Allah akan menunjukkan dia jalan tadi, sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini Quran. Ya. Kadang-kadang kita nyun sewu nek dolanan HP niku betah banget, betul? Betul nggak Bu? Iya, nek dolanan HP niku betah banget, sejam 2 jam ndak terasa. Tapi kalau ngaji baru selembar ngantuk kepol. Pernah seperti itu Bu? Iya. Kita baru sehalaman saja ngaji udah ngantuk banget. Nah, ini kan ujian di situ. Padahal tadi sudah tidur. Nah, ini ya, makanya kita kudu niatin serius. Ya, bina hati, bina jiwa, bina ya, semuanya kita bina, kita bangun agar supaya ibadah kita nanti di bulan Ramadan ini kepenak, tidak rugi, eman-eman, mumpung jenengan masih diberikan umur oleh Allah. Nggih? Nah, ini Quran, dan Quran itu kan syafi'un musyaffa', yang konsisten mensyafaati kita, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya, yakni sahabat Al-Quran. Nah, jenengan kita semua sahabat Quran, jangan sampai kita malas di dalam menghidupkan Al-Quran. Ngeten nggih? Nah, ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, diagendakan Bu, mudah-mudahan bisa hatam sekali,
Ya, terus istiqomah. Habis sholat baca 2 lembar, sebelum sholat baca 2 lembar, sesudah sholat baca 2 lembar. Terus nanti istirahat sebentar baca lagi 3 lembar. Menjelang sholat asar baca 2 lembar, itu udah sejuz. Habis sholat asar baca 3 lembar. Mau nunggu iftar berbuka, makanya kalau ngabuburit itu tidak penting, Bu. Justru di sini waktu kita membaca Quran mudah-mudahan bisa setengah juz pas waktu ngabuburit di antara waktu asar, setelah kegiatan-kegiatan kewajiban-kewajiban panjenengan selesai langsung buka Quran sampai menjelang maghrib dapat sejuz napa setengah juz kan lumayan. Nanti habis taraweh baca maning 2 lembar, udah 2 juz. Setiap hari begitu sampai hari terakhir bulan Ramadan jenengan sudah 30 juz. Seneng banget. Ada kebahagiaan tersendiri bisa membaca Quran niku 1 juz. Alhamdulillah bisa selesai 1 juz, bisa selesai 1 juz lagi. Hari ketiga bisa 1 juz lagi, hari keempat 1 juz lagi, juz 4, juz 5, juz 6 sampai juz yang ke-30. Senang banget, Bu, lega rasanya. Mudahan Allah menerima ibadah kita, Allah lancarkan, nggih. Nah ini, itu kebanggaan yang harus kita bangga, bukan sombong loh. Bangga, ya Allah, panjenengan ya Allah parangi kesehatan, Engkau memberikan aku kesempatan, kemampuan untuk bisa menghatamkan Quran, kan senang banget. Nah itu prestasi niku, ini prestasi, ngeten. Apalagi kalau jenengan lihat anak-anak panjenengan dia mau menghatamkan Quran, ini prestasi niki. Dia bisa baca Quran, dia mau membaca dari awal sampai akhir, niki prestasi. Prestasi niku mboten sing hafal tapi nggak pernah mengamalkan, niku mboten prestasi. Itu namanya anak kita pernah hafal tapi kelalen kabeh. Itu namanya pernah hafal. Anak yang amanah dalam menjaga Quran niku dia hafal dan dia mengulang murojaah. Terus dia mengamalkan, mentadabburi Al-Qur'an. Nah, ini kan luar biasa, ya. Ini kan kita di luar bulan Ramadan sudah sering tadabbur alam. Nah, nanti pas Ramadan fokus tadabbur Quran. Jangan tadabbur alam bae. Ya, ayo majelis taklim niki tadabbur alam. Mau kemana? Batu Raden kok. Nah, itu nggih. Ya. Awak nyewa bis dolan maring mana? Jogja. Apa ke Semarang. Tadabbur alam bae. Giliran tadabbur Quran sing datang sedikit banget. Ya kan gitu. Giliran pas ngaji tadabbur Quran, bahas tafsir Quran, bahas ini sing ngaji sedikit. Padahal anggota majelis taklimnya 250 orang. Yang aktif pinten hanya 50 orang. Tapi ketika tadabbur alam kabeh datang. Ini lebih senang tadabbur alam daripada tadabbur Quran. Hati-hati, ya. Oh, Ustadz salah berarti tadabbur alam. Tidak salah, boleh. Ya, sesekali juga kita pingin mewaraskan diri kita dengan apa? Jalan-jalan. Boleh healing. Sesekali jalan-jalan. Tapi jangan keseringan. Kasihan dompet. Nah, gitu. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ya. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin dalam babu fadli qiraatil Quran. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an kal baitil kharab. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Qur'an, maka seperti rumah yang roboh. Seperti apa? Rumah yang roboh. Dan jenengan mau seperti rumah yang roboh? Boten. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan di dalam rumah yang roboh. Ditempati ya nggak bisa,
meneduhi ya ndak bisa karena roboh. Nah itu ibarat orang yang tidak punya Al-Quran di dalam hatinya walaupun hanya satu ayat. Faedahnya napa? Yang dimaksud hadis niki orang yang tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran. Tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran berarti orang itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Sama seperti rumah yang roboh. Dua rumah tapi roboh. Lah sia-sia banget. Maneman. Gitu. Yang kedua, rumah yang roboh niki maksudnya kebaikan dan ketenangan. Tidak memiliki kebaikan dan tidak memiliki ketenangan. Jadi kalau kita tidak ada Quran di dalam hati, galau, sempit, ngelamun kerjaannya, ya, mikir sing ora-ora, mumet, nggak pernah bahagia. Nah, ini karena nggak ada Quran, nggak ada Quran. Jelas apa pembuatan? Nah, terus yang ketiga, hadis ini memotivasi kita untuk menghafal, mempelajari dan memperhatikan Al-Quran dengan cara detail. Ini memotivasi kita. Apalagi kata tarhib Ramadan ini ya banyak-banyak baca Quran, murojaah, mengulang terus. Syukur-syukur jenengan bulan Rajab kemarin hatam sekali, bulan Sya'ban niki sebentar lagi hatam lagi. Nanti bulan Ramadan, lebih enteng lagi untuk hatam di bulan Ramadan. Ngeten nggih? Nah, ulama dulu selalu memprioritaskan untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Gitu loh. Kan banyak yang bertanya, Ustadz, hatam dulu atau apa dulu? Ya hatam dong. Kalau jenengan sudah bisa baca Quran dengan baik. Kalau jenengan sudah bisa baca Quran dengan baik, jangan sampai tidak hatam Quran, nggih. Karena pahalanya besar. Pahalanya besar banget. Nah, ini. Terus yang terakhir faedahnya, orang yang menjadi hamilul Quran, penghafal Al-Quran ini mendapatkan atau memegang amanah yang besar dari Al-Quran yang memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah ini, jadi kebaikannya sangat banyak. Amanah dari Quran luar biasa sekali, ya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, punya cucu hafal Quran, dijaga baik-baik, betul-betul, ya, disupport, dimotivasi, berikan kebutuhannya, apa yang dibutuhkan dan sebagainya, monggo, ya, karena itu menjadi amal jariah kita nanti, insya Allah. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Onten pertanyaan apa mboten? Mboten enten? Apanya yang diulangi? Oh, faedah hadis. Pertama, ya, yang dimaksud dalam hadis niku pertama, orang yang seperti rumah roboh niku orang yang tidak menghafal sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Seperti rumah yang roboh. Jenengan nek mboten hafal sedikit pun dari ayat Al-Qur'an seperti rumah yang roboh. Itu nomor setunggal. Nomor kali, rumah yang roboh niku maksudnya tidak memiliki kebaikan dan tidak memiliki ketenangan. Yang ketiga, hadis niku memotivasi agar kita belajar, menghafal, mengamalkan Al-Qur'an. Yang keempat, orang yang menghafal Quran, belajar Quran itu memiliki kebaikan yang banyak. Memiliki kebaikan yang banyak, ya, pahala nih dari sisi yang lain-lain juga baik, bagus, banyak sekali nopo kebaikan yang kita dapatkan, baik dunia nopo akhirat, tapi utamanya kita concern kepada akhirat, seperti itu. Oke? Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan manfaat daripada bacaan Al-Quran. Ini ada beberapa pernah dengar kalau kita setelah sholat wajib itu ada salah satu bacaan yang ya sunnah yang bisa dilakukan itu pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Namanya surat Al-Ikhlas. Itu bagaimana istilahnya kebenarannya ya, bahwa itu sama saja dengan membaca menghatamkan Al-Quran. Oke. Ada lagi silakan. Monggo. Kalau membaca harus Al-Fatihah dulu, nggih. Ya. Oke. Ada lagi silakan 3. Satu lagi yang di luar mungkin dikasih. Monggo. Cukup? Ya. Pertama, ya, apakah betul membaca surat tertentu seperti menghatamkan Quran? Memang ada hadisnya. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal kumpulan amalan ringan yang kadang kita tidak ketahui, ya, seperti membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contohnya, anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad, ya, yuraddiduha, falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang laki-laki mendengar seorang membaca dengan berulang-ulang. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surah Al-Ikhlas. Merendahkan surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Nah, ini hadis. Jadi kalau kita baca surah Al-Ikhlas ini juga dia memiliki keutamaan. Nggih. Tapi seperti, ya. Seperti kalau dibandingkan dengan zohirnya orang yang menghatamkan Quran, orang yang membaca sepertiga Quran atau sekian Quran, misal, ya lebih bagus, lebih afdal dia bisa menghatamkan Quran itu. Ini kan fadail untuk surat Al-Ikhlas, begitu. Ya kan, nggih? Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang menghatamkan Quran, ya jelas kebaikannya lebih banyak dong. Pasti dia mau meluangkan waktu, dari dia mau meluangkan waktu niat ikhlas saja sudah dapat pahala. Kan gitu. Dari dia menyempatkan diri saja sudah dapat pahala. Oh, banyak sisi pahalanya tuh banyak banget. Perjuangannya kan pasti beda dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Ikhlas. Kan gitu. Ya pasti kebaikannya lebih banyak. Cuman kita tidak pungkiri juga begitu. Memang ada hadis seperti itu. Ya'dilu thuluthul Quran, yakni seperti sepertiga Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam segala riwayat yang lainnya, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lalu Allah menjadikan surah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas menjadi 1 bagian dari 3 bagian tadi. Lalu Al-Qadi mengatakan bahwa Al-Maziri berkata, dikatakan bahwa maknanya adalah Al-Quran itu ada 3 bagian, yaitu membicarakan kisah-kisah, hukum, dan sifat-sifat Allah. Ini masalah tauhid, ya. Sedangkan surah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, berisi tentang pembahasan tauhid, sifat-sifat Allah, ya, dan sebagainya. Ini kata penjelasan para ulama. Makanya Qul huwallahu itu mulia. Isinya itu tentang tauhid.
mengesahkan Allah, sifat Allah di situ. Makanya dia luar biasa. Ya. Ada lagi? Terus yang kedua tadi, bagaimana dengan adab membaca Quran? Sebelum membaca Quran, membaca Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan itu kan Al-Quran ini Al-Fatihah ini ummul kitab. Jadi ketika kita mau membaca Quran, membaca Al-Fatihah dulu. Boleh, dapat pahala. Ya, nanti kalau jenengan sudah membaca Quran, dimulai dari ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haruslah melanjutkan tadarusnya. Nah, setelah itu, misal ada kepotong di tengah jalan lagi ngaji, ada tamu datang, stop baca Qurannya. Kalau mau nyambung cukup baca a'udzubillahi minasyaiton, tidak perlu pakai bismillah, cukup baca ta'awuz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, langsung dilanjut mawon. Nah, kecuali misal surat baru, kita sampai pada surat yang baru ya bismillahirrahmanirrahim. Terus kecuali di surat apa? Surat At-Taubah itu tidak membaca bismillah karena isinya itu tentang siksa dan sebagainya, azab dan sebagainya. Kita tidak mengucapkan bismillah, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung. Jelas nggih? Nah, terus itu yang satu lagi belum dijawab. Apa tadi? Oh, cuma dua ya? Oh, ya. Mengenai zikir pagi dan petang, apakah harus sesuai dengan tuntunan yang ada buku kecil untuk zikir dan pagi dan petang itu? Dan kalau tidak hafal itu ada doa lainnya enggak gitu? Iya, jadi kalau yang bagus, yang ideal itu ya sesuai tuntunan APK gitu ya. Tapi kalau enggak hafal ya tidak dibaca semua, enggak apa-apa. Yang jenengan hafal saja baca. Kalau misalnya sedang tidak megang bukunya atau kitabnya, yang jenengan hafal misalnya apa? Kayak ayat kursi kan hafal, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ya kan? Hafal. Terus hasbiyallahu la ilaha illah, hasbunallahu wa ni'mal wakil dan sebagainya. Terserah ya. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juga itu boleh dibaca dalam rangkaian zikir pagi petang, boleh. Terus dengan baca sholawat 10 kali, zikir-zikirnya yang mudah-mudah. Astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih, mi'ata marrah 100 kali. Ini kan mudah. Terus baca apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Boleh. Ya. Terus bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim juga boleh 3 kali. Nah, itu dibaca. Itu yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang asbahna wa asbahal, oh ini kepanjangan. Saya nggak bawa, nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting ada dari doa-doa zikir pagi itu yang jenengan baca. Terutama ya tadi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Itu terutama begitu. Syukur-syukur kita bisa meluangkan waktu duduk sambil baca. Gitu. Makanya boleh. Boleh, enggak. Apa yang jenengan hafal, apa yang jenengan sambil dibaca. Misal baca zikir pagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah sambil nyambi godok pisang kepok misalnya. Kepenak banget kok. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi sampai 100 kali, matang tuh pisang. Ya, habis itu cuci piring. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali beres cucian piring. Ini ibu-ibu rumah tangga yang solehah. Yang baik seperti itu. Tapi jangan suaminya datang astaghfirullah. Ya, suaminya datang malah astagfirullah, jangan. Ya. Jelas nggih? Boleh disambi. Boleh disambi, nggak masalah. Kalau dibacanya setelah sholat tahajud, ya nggak apa-apa. Zikir pagi nggak masalah. Itu sudah pagi soalnya. Ya, misal jam. Kalau misalnya dalam negeri membaca Al-Quran, tahu-tahu kita baca tentu gitu. Kalau kita kemudian mulai lagi apa tidak? Wudhu dulu. Karena kalau mau memegang mushaf itu terhindar dari hadas kecil maupun hadas besar.
Ya iya, uduk dulu. Jangan boleh dibaca, tiba-tiba kan dan anak kita sampai. Kalau misalnya kentut, ya Qur'annya dilepas. Terus udu, habis udu lanjut maning gitu. Itu adab di dalam membaca Quran. Iya, adabnya begitu dalam membaca Quran. Harus punya udu. Dulu ada ulama dari kalangan Imam Malik, ya mazhab Imam Malik, ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Malik. Itu beliau selalu menjaga udu, ya. Selalu menjaga udu, nggak pernah batal. Dijuluki Syamsul A'immah, ya mataharinya ulama di masa itu. Itu nggak pernah batal wudunya. Di antara keutamaan orang yang selalu menjaga wudu, mudah dalam beribadah. Mudah dalam beribadah. Urusannya juga jadi mudah. Ini kalau menjaga wudu. Iya. Itu Masya Allah. Itu ada ulama-ulama yang dulu memang konsisten menjaga wudu. Karena mereka memang nggak pernah lepas dari Quran, nggak pernah lepas dari ibadah dan sebagainya. Ya pasti ada keistimewaan lah. Pasti. Ada lagi? Kalau seperti berarti belum, kan gitu. Kalau yang namanya kentut, ya keluar sesuatu dari jalan itu, gitu. Angin, keluar sesuatu itu ya angin. Kalau misalnya mau kentut tapi belum, ya belum. Nah kalau sholat tidak boleh ditahan, kecuali mungkin sudah di akhir-akhir, sudah tasyahud akhir, ditahan sedikit, assalamualaikum, kan sudah selesai. Tapi kalau baru Allah nahan kentut, nah ini nggak bagus. Jangan. Kalau takbiratul ula, takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, ini kan baru mulai sholat. Terus kepingin banget ke belakang, udah batalin saja. Jangan tidak khusyuk sholatnya. Susah nanti untuk fokus, karena apa? Sakit perut, pingin pipis. Nah, tapi kalau sudah nyun sewu, misal di rakaat terakhir sudah tasyahud akhir ya boleh ditahan. Terus bacaannya dipercepat kalau sholat sendiri. Nah, kalau berjamaah, nah ini makanya imam itu kudu paham. Jangan kadang berjamaah doanya panjang banget. Nyun sewu, saya pernah negur imam yang sujudnya panjang banget. Nah, ini berjamaah itu standar, tidak boleh terlalu panjang. Kalau jadi imam tidak boleh terlalu panjang. Wong baca suratan saja mesti lihat kondisi makmum, lihat kondisi jamaah. Jamaahnya kesepuhan, jamaahnya nyun sewu, syukur-syukur mau sholat ke masjid gitu nggih. Ya, terus tiba-tiba sholat Isya pakai surat Al-Kahfi. Oh. Apa? Bubar jamaahnya. Hati-hati ya. Ini kan ada fikihnya. Kalau mau panjang suratnya itu nyun sewu, kalau berjamaah dalam sholat sunnah itu kesepakatan. Oh, jamaahnya kuat, mampu, sepakat. Misal terawih 1 juz, sepakat mboten Bu, Pak? Sepakat. Kan gitu nggih? Nek ora sepakat ya jangan coba-coba. Dulu saya pernah loh Bu. Dulu saya pernah diundang oleh salah satu masjid. Ketika Ramadan, diundang jadi penceramah, pengisi kajian kultumnya itu kuliah 7 plus imam. Ketua takmir langsung maju, bisikin di telinga kanan saya. Iya, Ustadz, malah kebalikannya Pak. Apa katanya? Kita ingin mendidik jamaah kita. Tolong suratannya sing panjang-panjang, agak panjang lah gitu. Terus saya tanya, panjang-panjang niku ukurannya kayak apa Pak? Kalau di sini, ya setengah juz lah katanya. Saya nyoba setengah juz terawih, ya setengah juz. Ya ini karena takmirnya yang ngomong, ya saya berani. Saya biasanya nggak terlalu panjang, pas-pasan lah, pas tuh. Saya biasanya pas, tapi karena takmir sing bisiki mau mendidik jamaah, mau mendidik warga setempat, ayo kita terawih yang agak panjang biar pahalanya akeh. Akhirnya saya disuruh untuk surat yang panjang. Ketika setengah juz itu pada ngerundel kabeh Bu. Besoknya saya nggak diundang lagi Pak. Coba, loh kan angel gitu loh. Padahal sing bisiki kan ketua takmir ya. Harusnya sing diganti ya ketua takmir kan gitu. Allahu Akbar. Jadi kudu lihat kondisi jamaah, kondisi makmumnya.
Ini kuat napa mboten? Sepakat napa mboten, apalagi masalah salat sunnah niki. Nggih. Wong salat wajib ini subuh, zuhur. Ya memang ada waktunya panjang waktu subuh, tapi panjangnya bukan panjang banget. Ya, yang pas standar. Karena subuh kan orang tidak sibuk, memang masih panjang waktunya untuk menuju jam kerja. Oke lah gitu. Sunnahnya memang memperpanjang. Ya surah An-Naba oke lah, amma yatasaalun gitu ya. Terus rakaat kedua lebih pendek. Jangan baca Al-Muluk misalnya atau apa yang lebih panjang. Rakaat kedua lebih pendek lagi begitu. Jadi kita ya ngomong jamaah lah begitu. Namanya orang berjamaah ya, imamnya harus bijaksana. Begitu nggih? Jadi fasih bagus bacaan Qur'annya, faqih bisa hukum fikih seputar salatnya. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ada lagi? Cukup nggih? Ya, karena sudah jam 7.30. Pas ya. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ilmu kita barokah, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah sampaikan kita, Allah berikan kesehatan kita pada bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.